Peraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Olimpiade Tokyo 2020, Greysia Polii dan Apriani Rahayu akan menerima sejumlah bonus dan hadiah dari berbagai kalangan. Bonus yang akan diterima tersebut mulai dari uang tunai miliaran rupiah, paket liburan gratis, tawaran iklan dan endorse, hingga aset properti berupa rumah dan tanah. Hadiah properti ini bukan hanya diberikan oleh satu orang, melainkan dari berbagai kalangan sebagai bentuk apresiasi karena pasangan ini telah mengharumkan nama Indonesia. Wow, fantastik. Halo sahabat entrepreneur, kembali lagi bersama saya Willianto SN. Kali ini kita akan bahas mengenai aset apa saja yang telah diperoleh peraih medali emas di cabang olahraga bulu tangkis Olimpiade Tokyo 2020, Greysia Polii dan Apriani Rahayu. Siapkan diri Anda. Are you ready? Sekedar informasi, Greysia Polii Apriani Rahayu mendapatkan medali emas Olimpiade Tokyo 2020 Senin 2 Agustus 2021. Medali emas diraih setelah mereka mengalahkan ganda putri China Chen Qingren dan Jiang Yifan 2 set langsung dengan skor 21-19 dan 21-15. Keberhasilan di atas membuat Greysia Polii dan Apriani Rahayu diguyur bonus. Sebelum berangkat, pemerintah Indonesia menjanjikan bonus 5 miliar rupiah bagi siapa saja atlet tanah air yang mendapatkan medali emas Olimpiade Tokyo 2020. Wow, amazing! Dan ternyata tak sampai di situ bonus yang diterima oleh Greysia Polii dan Apriani Rahayu. Beragam bonus tambahan mereka dapatkan. Apriani Rahayu contohnya, ia mendapatkan rumah dan tanah dari pemerintah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Daerah ia berasal, Bupati Konawe, Keri Saiful Konggoasa, juga memberikan bonus pribadi kepada Apriani Rahayu, yakni 5 ekor sapi. Ayo, ini rincian daftar bonus yang diterima oleh Greysia Polii dan Apriani Rahayu. Yang pertama, bonus pemerintah sebesar 5 miliar rupiah. Yang kedua, bonus dari Juragan 99 sebesar 500 juta rupiah. Yang ketiga, 1 cabang bakso acing akang dari Arif Muhammad. Dan yang keempat, ditambah lagi dari Outlet Estate Indonesia dari Brisia Jodi. Dan yang kelima, Apartemen B Residence Serpong diberikan oleh CEO MGM Group untuk Greysia, Apriani, dan sang pelatih. Dan yang keenam, sebidang tanah dari Wali Kota Tomohon untuk Greysia dan dari Bupati Konawe untuk Apriani. Yang ketujuh, liburan di 5 wisata destinasi nasional. Ditambah Wakatobi diberikan oleh Menteri Pariwisata Sandiaga Uno. Yang kedelapan, 1 unit rumah dari Real Estate Indonesia. Yang kesembilan, 1 unit rumah dari Gubernur Sulawesi Utara untuk Greysia. Yang ke-10, 1 unit rumah dari Gubernur Sulawesi Tenggara untuk Apriani. Yang ke-11, bonus dari PB Jaya Raya. Yang ke-12, minum kopi gratis di Filosofi Kopi untuk seumur hidup. Yang ke-13, iPhone 12 Pro Max dari Eka Group Seluler. Yang ke-14, terbang gratis pesawat Garuda selama 1 tahun diberikan oleh KBRI Tokyo. Yang ke-15, terbang gratis Garuda Indonesia. Yang ke-16, bonus dari swasta dan sponsor lain yang tak terhitung. Yang ke-17, tawaran iklan dan endorse dari berbagai perusahaan. Sekarang kita ulas satu persatu sumber bonus tambahan atas pencapaian Greysia dan Apriani. Fresh money. Jauh sebelum kontingen Merah Putih terbang ke Jepang, pemerintah Indonesia menjanjikan bonus uang sebesar 5 miliar rupiah untuk atlet peraih medali emas. Jumlah itu ternyata bukan akhir. Crazy Rich Malang sekaligus Presiden Arema Football Club Gilang Widya Pramana menjanjikan bonus 500 juta rupiah. Janji itu diungkapkan Gilang sebelum tim Indonesia berangkat ke Jepang. Selain itu, Grab Indonesia juga hendak menggelontorkan uang sebesar 500 juta rupiah untuk Greysia Polii dan Apriani Rahayu. Sementara pelatih Eng Hian akan mendapatkan 100 juta rupiah dari aplikasi ojek online tersebut. YouTuber sekaligus selebgram Arif Muhammad siap melunasi janjinya
memberikan Gracia Apriani 2 cabang bakso aci akang. Tiap atlet akan mendapatkan 1 cabang dari franchise tersebut. Hal yang sama juga dijanjikan oleh penyanyi tanah air Brisya Jody. Dia menjanjikan outlet usahanya ST Indonesia untuk Gracia dan Apriani. Gracia Apriani tampaknya bakal bingung untuk memilih rumah baru, sebab mereka setidaknya akan diberi hadiah masing-masing lebih dari 3 tempat tinggal baru. Rumah dan apartemen tersebut diberikan dari berbagai pihak dan terletak di tempat yang berbeda. Pertama, bonus datang dari Ketua Umum PBSI Agung Firman Sampurna. Dia rencananya akan mengadakan acara khusus dan menyiapkan rumah di kawasan elit Pantai Indah Kapuk. Kedua, Gracia Apriani beserta pelatihnya Eng Hian akan mendapatkan apartemen di kawasan BSD City, Serpong, Tangerang. Khusus Apriani Rahayu, dia juga bakal menikmati rumah dari pemerintah Kabupaten Konawe, tempat kelahiran sang atlet. Begitu juga khusus untuk Gracia Polii, dia akan mendapatkan rumah dari Gubernur Sulawesi Utara, Oli Dondo Kambei. Bonus rumah kembali bertambah setelah Ketua Umum Real Estate Indonesia, Paulus Totong Lusida, menjanjikan rumah di lokasi daerah asal masing-masing atlet. Selain itu, PB Jaya Raya selaku klub dari Gracia dan Apriani juga turut memberikan bonus. Kendati belum memastikan bentuk bonusnya, tetapi memberikan bonus kepada juara Olimpiade sudah menjadi tradisi bagi PB Jaya Raya. Gracia Apriani masing-masing bakal mendapatkan sebidang tanah dari kepala daerah masing-masing. Pemkab Konawe sudah menyiapkan tanah buat Apriani Rahayu, begitu juga dengan Pemkot Tomohon yang bakal memberikan 1 bidang tanah antara 400 sampai 500 meter persegi untuk Gracia Polii. Wow. Artis sekaligus pemilik kedai filosofi kopi Chico Jericho menjanjikan Gracia dan Apriani gratis minum kopi seumur hidup. Selain kopi, Gracia Apriani juga bisa mendapatkan minuman boba gratis seumur hidup dari The Boba Time. Pemilik klinik kecantikan Athena, Dr. Richard Lee, memastikan dirinya siap menjadi sosok yang merawat kecantikan Gracia dan Apriani. Dia memberikan gratis perawatan kecantikan khusus untuk pasangan Gracia Apriani seumur hidup. Wow, pemerintah pariwisata dan ekonomi kreatif Sandiaga Uno juga akan memberikan hadiah liburan gratis untuk Gracia dan Apriani ke 5 destinasi wisata super prioritas ditambah ke Wakatobi. Rasanya tidak komplit apabila kita cuma membahas penghasilan Gracia Polii dan Apriani Rahayu saja, tanpa membahas perjuangan mereka. Kita akan mulai dari biodata dan dimulai dari Gracia Polii. Gracia Polii saat ini berusia 33 tahun. Dia lahir pada tanggal 11 Agustus 1987 di Jakarta. Dalam karirnya sebagai atlet bulu tangkis, Gracia Polii mulai bergabung di tim Piala Uber sejak tahun 2004 dan 2008. Mulai saat itu, Gracia Polii berpasangan dengan Nitya Krisinda Maheswari. Tak hanya itu, Gracia Polii juga pernah berpasangan dengan Meilana Jauhari. Sebelum berpasangan dengan Apriani Rahayu pada tahun 2017, Gracia Polii terlebih dahulu berpasangan dengan Anggia Sita Awanda di sektor ganda putri. Dan sekarang kita mulai dari biodata Apriani Rahayu. Sosok Apriani Rahayu merupakan seorang wanita kelahiran Sulawesi Tenggara pada tanggal 29 April 1958. Apriani Rahayu memulai karir di dunia bulu tangkis pada akhir tahun 2011 dan bergabung di klub Pelita Bakri. 4 tahun kemudian, sekitar pertengahan 2015, Apriani Rahayu pindah klub ke Jaya Raya Jakarta. Dalam periode ini, Apriani Rahayu turut memperkuat bulu tangkis Indonesia sejak tahun 2014 hingga 2016 di level junior. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai prestasi yang telah Apriani Rahayu peroleh di masa-masa tersebut. Sementara itu, di tahun 2014, Apriani Rahayu berhasil membawa medali perak di kejuaraan dunia junior. Saat itu, Apriani Rahayu berpasangan sebagai ganda putri dengan Rosita Eka Putrisari. Rosita Eka Putrisari menjadi pasangan Apriani Rahayu sampai tahun 2015 di kejuaraan dunia junior dan kejuaraan Asia junior secara berturut-turut. Namun kali ini, Apriani Rahayu berganti posisi di kategori ganda campuran bersama Fakriza Abimayu.
Selama periode tersebut, Apriani Rahayu berhasil membawa medali perunggu di 2 kejuaraan. Sedangkan pada tahun 2016, Apriani Rahayu kembali meraih medali perunggu dengan pasangan yang berbeda, Rinov Rivaldi. Saat itu, pasangan Apriani Rahayu dan Rinov Rivaldi kalah di babak semifinal oleh ganda campuran asal Korea Selatan, yakni Kim Won Ho dan Lee Yu Rin. Kemudian Apriani Rahayu mulai berpasangan dengan Grecia Polii, diketahui mulai tahun 2017, sekaligus menjadi fase awalnya memulai fase pemain junior. Bersama dengan Grecia Polii, Apriani Rahayu setidaknya telah berhasil membawa medali perunggu di kejuaraan dunia BWF 2018 yang lalu. Keberhasilan pasangan Grecia Polii dan Apriani Rahayu memenangkan medali emas sektor ganda putri bulu tangkis Olimpiade Tokyo 2021 ternyata menimbulkan dampak positif. Salah satu dampak positifnya, ternyata ada banyak pihak yang terinspirasi dengan perjuangan Grecia dan Apriani dalam memenangkan medali kemenangan tersebut. Terkhusus perjuangan yang dilakoni Grecia Polii yang mampu meraih medali emas pada usianya 33 tahun. Salah satu pihak yang terinspirasi dengan perjuangan Grecia Polii yakni ganda putri Malaysia. Sosok ganda putri Malaysia yang terinspirasi dengan kisah perjuangan Grecia Polii yakni M. Tina dan Pearly Tan. Keduanya merasa kagum dengan tekad luar biasa yang dimiliki Grecia Polii untuk melakukan hal hebat di usianya menginjak 33 tahun. Sikap pantang menyerah yang diperlihatkan Grecia Polii meskipun sempat mengalami pengalaman buruk pada masa lalu menjadi inspirasi tersendiri bagi keduanya. Saya telah belajar bahwa seseorang tidak boleh menyerah. Pencapaian yang luar biasa, ungkap Tina dilansir The Star. Butuh 3 olimpiade dan partner bagi Polii untuk akhirnya memenangkan medali emas. Dia terbaik. Polii jelas menunjukkan kepada semua orang bahwa usia hanyalah angka. Anda dapat sukses selama Anda tetap bersemangat dan gigih. Tambahnya, perjalanan berliku memang sempat dirasakan oleh Grecia Polii sebelum berhasil mendulang medali emas bersama Apriani Rahayu di Olimpiade Tokyo 2021. Berbagai situasi tak mudah sempat mengiringi perjuangan Grecia Polii untuk bisa mencapai titik terbaiknya saat ini. Jauh sebelum momen kemenangan manis dalam laga final Olimpiade Tokyo hari ini, Grecia Polii harus melewati berbagai hal sulit yang ia hadapi. Sebagaimana misal perjalanan berliku Grecia Polii ketika berkesempatan tampil perdana di Olimpiade London tahun 2012. Kala itu, perjuangan Grecia Polii harus terganjal adanya masalah skandal pelik yang ia alami bersama duet pasangannya yakni Meliana Jauhari. Skandal yang dialami Grecia Polii diawali oleh insiden dalam laga pamungkas grup C Olimpiade Tokyo 2021. Pasangan Grecia Meliana diduga telah mencederai sportivitas lantaran secara sengaja enggan tampil dalam performa terbaiknya dalam laga tersebut. Alhasil, pihak penyelenggara memutuskan untuk mendiskualifikasi keduanya dari ajang Olimpiade Tokyo 2012 silam. Grecia Polii pun mengingat betul kejadian apes tersebut. Ia bahkan menyebut hal itu sebagai titik baliknya untuk tidak menyerah. Saya pikir Olimpiade London telah mengajarkan saya untuk tidak menyerah, ungkap Grecia dilansir laman resmi BWF. Perjalanan berliku Grecia Polii ternyata berlanjut ketika ia menjadi wakil Indonesia lagi di perhelatan Olimpiade Rio 2016. Kala itu, Nitya Krishinda Maheswari yang menjadi partner bagi Grecia Polii harus mengalami cedera lutut parah. Keputusan pensiun terpaksa diambil oleh Nitya Krishinda mengingat parahnya cedera lutut yang ia alami. Cedera yang didapatkan rekan duetnya itu ternyata sempat membuat Grecia Polii ingin menyerah dan memutuskan pensiun. Hanya saja, Grecia Polii mengurungkan niatnya setelah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pelatihnya. Keputusan Grecia Polii terbukti tepat mengingat ia akhirnya mendapatkan pasangan yang tepat dalam diri Apriani Rahayu. Sejak dipasangkan dengan Apriani Rahayu pada tahun 2017, perjalanan Grecia Polii untuk meraih prestasi terbaik dimulai sampai sekarang. Dan jalan berliku terakhir yang dilewati oleh Grecia Polii kala ia ditinggal oleh kakak kandungnya, Rikecia Polii.
Kejadian meninggalnya Rickettsia Polii seakan menjadi pukulan telak bagi Gracia Polii lantaran peran luar biasa yang dijalaninya. Terlebih lagi, Gracia merasa bahwa sang kakak layaknya sang ayah karena sudah menjadi yatim sejak berusia 2 tahun. Hingga pada akhirnya, berbagai ujian itu berhasil dilewati oleh Gracia Polii setelah berhasil memenangkan medali emas Olimpiade Tokyo 2021. Gracia Polii, Apriani Rahayu, secara gemilang mampu mempercundangi wakil China di final Olimpiade Tokyo 2021. Duet Gracia Apriani mampu menyudahi perlawanan Chen Qingchen dan Jia Yifan dengan skor 21-19 dan 21-15 di final ganda putri Olimpiade Tokyo. Kemenangan melawan Chen Qingchen dan Jia Yifan membuat pasangan Gracia Apriani berhak mendapatkan medali emas di Olimpiade edisi kali ini. Medali emas yang didapatkan Gracia Apriani secara tidak langsung mengakhiri penantian panjang Indonesia mendulang medali emas di sektor ganda putri Olimpiade. Pasangan Gracia Apriani kini berhak menyandang status ganda putri pertama Indonesia yang berhasil mendulang medali emas di Olimpiade. Wow, pencapaian yang begitu luar biasa diraih oleh Gracia Polii dan Apriani Rahayu. Dan pencapaian tersebut juga membuat mereka menerima berbagai penghargaan dari sejumlah bonus diberikan kepada mereka. Hadiah yang begitu indah untuk negara kita, Republik Indonesia. Saya, Willianto SE, mengucapkan selamat atas keberhasilan Gracia Polii dan Apriani Rahayu atas pencapaian meraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020. Baik, jika Anda memiliki pertanyaan seputar bisnis apa saja, baik itu seputar investasi, aset, bisnis, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah. Saya akan pastikan tetap menjawab pertanyaan Anda di video-video Entrepreneur Mindset berikutnya. Dan tidak lupa, jika Anda ingin belajar bisnis lebih jauh dan tips dan trik bisnis yang berkembang, silakan kunjungi situs LinkedIn saya di bawah. Saya akan menyertakan menu kelas bisnis secara online untuk Anda, baik umum dan private. Salam sukses, dahsyat!